Allahumma ya Allah yang maha kasih lagi maha pengasih. Di pagi ini kami melaksanakan proses pembelajaran dalam hal kepemimpinan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu untuk memilih dan memberikan amanah kepada mereka yang memang benar-benar layak untuk menerima amanah ini. Tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar dan kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan kita dapat menghindarinya. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Umi Mazruah SPD MPD. 2 hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Jadi jangan dikira ini wah nggak ada pelajaran, bukan seperti itu nggih. Tetap ini adalah proses pembelajaran, tetapi yang dibidik apa? Nggih. Untuk tema suara demokrasi, topiknya adalah pemilihan ketua OSIS. Ada hal-hal yang akan kita lihat dari karakter kalian. Dimensi apa yang nanti akan kita lihat oleh Bapak Ibu Guru, nanti akan meresani sikap kalian itu pada bagian apa? Yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk elemen akhlak kepada akhlak bernegara. Bagaimana itu? Akhlak bernegara adalah keaktifan kalian dalam menyalurkan hak politik. Memilih itu termasuk politik. Dalam era sekarang masih juga kita jumpai di masyarakat ketika beda pilihan, misalnya coblosan pilihan lurah, masih ada enggak tetangga-tetangga yang saling bentrok hanya gara-gara beda pilihan? Masih ada enggak? Masih. Itu benar atau enggak? Itu enggak benar sikapnya. Beda pilihan boleh, tapi nak gontok-gontokan itu yang tidak boleh. Itu namanya belum memahami konteks demokrasi. Jadi kalian di sini dididik bagaimana kita bersikap dalam memahami demokrasi. Pertama tadi akhlak bernegara. Yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Pada elemen apa? Yaitu refleksi terhadap pengalaman berkebinekaan. Berkebinekaan itu artinya apa toh? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak-anak ini mau milih siapa saja silahkan dari kandidat yang sudah disiapkan. Silahkan milih beda itu tidak apa-apa. Masing-masing punya kesenangan sendiri-sendiri. Tetapi kita harus menghormati pilihan teman yang lain biarpun itu berbeda. Nah, sikap ini yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah dimensi bernalar kritis. Nanti kalian akan melihat prosesi pemilihan ketua OSIS ini akan ada dinamikanya. Nah, 3 hal itu, 3 dimensi itu yang akan dilihat dari prosesi ini. Coba Ibu tanya dulu, siapa yang tahu asas dari pemilu? Iya, Luper dan Jurdil. Kepanjangannya apa? L-nya apa L? Lurus, langsung. O, umum. Terus? Bebas. R, rahasia. Jurdil? Nah, besok kalian juga harus seperti itu ya. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mana pendukungnya dari Fikih dan Denis? Ramai sekali ya, ramai sekali. Oke, untuk yang kedua, mari kita sambut bersama pasangan calon yang kedua, Lulu Salma Tiko dan Aska Hasna Nafisa. Mana pendukungnya Lulu sama Aska? Ayo berikan tepuk tangan yang sangat meriah kedua-duanya. Saya calon ketua OSIS
OSIS periode 2022-2023. Dan saya Denis Duananda dari kelas 8E. Saya wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Ayo pilih kandidat nomor 1. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Bersama nomor 1 menuju SMA Negeri 1 Beringin yang berprestasi, berinovasi, berkreasi, serta berbukti pekerti luhur. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lulu Samatiko dari kelas 8F. Hai, perkenalkan nama saya Askas Nanafisa dari kelas 8G. Saya sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Pilih kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Beringin. Demi Brinsa, pilih nomor 2. Pilih nomor 2, Brinsa semakin jaya. Untuk debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Beringin terdapat 5 segmen. Jadi terdapat 5 segmen. Segmen yang pertama adalah visi misi, segmen yang kedua kepemimpinan, segmen ketiga lingkungan hidup, segmen yang keempat peraturan sekolah, dan segmen yang kelima adalah penggunaan teknologi. Ya, untuk kamu bisa menentukan mana yang the best quality yang layak kamu jadikan pimpinanmu di dalam kesiswaan. Sekali lagi perhatikan betul apa yang disampaikan oleh para kandidat ini supaya kamu memperoleh informasi mana yang the best quality ya. Visi kami yaitu menjadikan OSIS lebih baik dari sebelumnya dan membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membentuk generasi muda yang berkreatif, bertanggung jawab, disiplin, serta unggul dalam prestasi dan luhur dalam budi pekerti. Kami juga memiliki misi yaitu mengajak siswa-siswa SMP Negeri 1 Beringin untuk berperan aktif di bidang akademik dan non-akademik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa dan membuat program-program baru untuk memajukan pendidikan SMP Negeri 1 Beringin. 3. Mengoptimalkan peran sosial media untuk mempromosikan SMP Negeri 1 Beringin ke masyarakat luas. 4. Mengoptimalkan kinerja di tiap seksi supaya SMP Negeri 1 Beringin lebih maju dan berkembang lagi sebagai sekolah penggerak. Program kerja kami yaitu ada 3. Yang pertama, Jumat Berkah. Setiap hari Jumat mengadakan sedekah dalam bentuk makanan yang ditaruh di atas meja atau etalase depan sekolah. Hal ini melatih rasa sosial dan belajar bersedekah dalam sekolah. Yang kedua, Jumat Jawa. Setiap Jumat kami akan mengajak semua warga sekolah untuk mengajak menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Hal ini bertujuan untuk menguri-nguri kebudayaan Jawi dan melestarikan unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua daripada kita di tengah gempuran generasi Z saat ini. Karena orang pintar tidak memiliki attitude tidak akan menjadi orang besar di kemudian hari. Setiap kelas dapat mengirimkan beberapa konten yang akan dijelaskan oleh OSIS dan akan tayang seminggu sekali di dalam Brinsa TV. Hal ini akan memfasilitasi generasi Z
untuk berkarya dan bermedia sosial supaya SMP Negeri 1 Beringin lebih terkenal dan lebih terkenal oleh masyarakat yang luas. Kalian mengoptimalkan agar SMP Negeri 1 Beringin ini untuk menjadi sekolah penggerak dengan bagaimana cara kalian? Kita sudah mencakup visi misi yang realistis dengan kondisi yang ada dan mempunyai 3 program kerja unggulan. Yang pertama, Jumat Berkah. Yang kedua, Jumat Jawa. Yang ketiga, Mading Online. Karena kami kerja nyata bukan jualan belaka. Untuk yang Mading Online, misalkan membuat video, itu videonya kan pasti ya ada durasinya. Kan kalau disimpan di HP, nanti kan memorinya sudah penuh. Dan cara mengatasi untuk memorinya penuh itu bagaimana? Kan setiap minggu itu membuat video. Gitu, jadi bukan langsung dijawab juga gitu, hanya menanggapi, mungkin dalam bentuk pertanyaan boleh, tetapi itu tidak langsung dijawab, nanti akan dijawab ada waktunya sendiri. Misi kami adalah meningkatkan mutu kerja para pengurus OSIS, mengadakan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan skill dan bakat dari masing-masing siswa. Yang ketiga, mengajak siswa-siswi untuk aktif dalam akademik maupun non-akademik yang ada di sekolah. Yang keempat adalah menghentikan perundungan guna meningkatkan kerukunan antar siswa. Yang kelima, menjadikan suasana sekolah sebagai suasana yang kondusif, asik, guna meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah untuk belajar. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang bertema keagamaan untuk meningkatkan pribadi siswa yang religius, juga bertawang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-8, mengadakan menjaga hubungan positif dari guru dan siswa. Yang ke-9, mengadakan kegiatan kedisiplinan seperti membuang sampah di tempat sampah dan juga bagaimana mengolah sampah dengan baik selain komposter dan juga ekobrik. Bagaimana cara Anda untuk mengajak siswa-siswi di SMP Negeri 1 Beringin untuk berperan aktif dalam bidang akademik dan akademik? Dan jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, bagaimana tanggapan Anda untuk menindaklanjuti membuang sampah sembarangan itu? Setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pemalu, kemudian ada yang minderan, gitu pasti ada lah. Kami meningkatkan rasa percaya dirinya dengan mengajak bahwa dia itu spesial dan dia bisa untuk percaya diri. Cara saya untuk mengatasi orang yang membuang sampah sembarangan adalah, kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan, pastinya saya ingatkan ya. Dan saya akan memberitahu apa dampak negatifnya membuang sampah sembarangan, dan saya akan memberitahu bagaimana untuk mengatasi sampah tersebut. Terima kasih. Terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini turunannya cukup lama, bisa lebih dari 50 tahun. Ketika mengambil undian jangan dibuka dulu sebelum ada aba-aba dari moderator untuk dibuka. Ya, silahkan ke podium dulu. Oke. Undian nomor 7. Oke. Paslon 1 mendapatkan nomor undian 7 dan pertanyaan akan dibacakan. Sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan agar aspirasi peserta didik dapat terwujud? Karena kami sudah mencakup visi misi yang realistis dengan kondisi yang ada dan mempunyai 3 program unggulan, dan kami pantas untuk memimpin OSIS periode 2022-2023. Dan karena kami kerja nyata bukan bualan belaka. Nomor 5. Oke, dapat nomor undian 5. Pertanyaannya,
Apa saja upaya kamu untuk memastikan bahwa rapat pengurus OSIS berjalan lancar? Bagi para pengurus OSIS yang lain untuk berpendapat sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Waktunya masih bisa ditambahkan atau cukup? Waktu masih berjalan, ini waktunya 3 menit, masih lama. Saya memastikan semua anggota OSIS ada di situ dan hadir di tempat itu mengikuti seluruh acara tersebut. Bagaimanakah langkah kamu untuk mengelola sampah tersebut? Apakah sampah tersebut dapat dimanfaatkan? Jika iya, contohnya seperti apa? Silakan dijawab paslon 2, waktu 2 menit mulai dari sekarang. Bisa digunakan dan diambil oleh kelas 8 karena kelas 8 menjalankan proyek yaitu bank sampah online. Nanti dikumpulkan kemudian ditimbang di sebelah dapur Mak Saro, kemudian disetorkan di HP kader bank sampah online. Kalau yang organik kita bisa untuk membuat komposter yang diselenggarakan oleh kelas 8 ini untuk menjalani proyek yaitu membuat komposter. Dan untuk sampah plastik seperti bungkus-bungkus makanan bisa digunakan untuk ekobrik. Di kelas 8 ini juga disuruh membuat ekobrik di rumah sejumlah 10. Lah, kita kan di sekolah ini banyak sampah plastik, bisa dibawa pulang kemudian dicuci untuk menambah ekobrik yang kita buat. Dan untuk kertas yang sudah dicoret-coret atau berisi tulisan seperti ini bisa digunakan untuk membuat kertas baru di seperti TikTok itu. Cukup? Dapat. Contohnya seperti sampah anorganik, plastik dan botol. Seperti di SMP Negeri 1 Beringin ini yang sudah ada bank sampah online dan penimbangan botol-botol untuk dijual ke pengepul. Kemudian kita bisa melanjutkan program tersebut dan menambah program-program seperti kerja bakti di SMP Negeri 1 Beringin Masal setiap hari Jumat. Untuk sampah organik seperti daun-daunan dan kertas bisa dibuat untuk komposter dan nantinya buat kompos dan bisa dibuat pupuk tanaman asuh kita yang kita rawat saat ini. Jika kamu menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ada peserta didik yang buang sampah tidak pada tempatnya, strategi apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah diberi sanksi? Kalau iya, sanksinya seperti apa? Kita akan tegur siswa itu yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai dengan anorganik dan organik. Jika siswa itu bandel, maka kita akan tidak lanjuti seperti ke BK atau ke kesiswaan untuk bisa ditegur. Strategi apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama saya akan ingatkan kalau membuang sampah itu harus di tempat sampah. Yang kedua adalah kalau mereka masih bandel dan tetap membuang sampah sembarangan, maka saya akan memberikan sanksi berupa untuk berangkat lebih awal untuk membantu Mak Sarah menyapu. Dan juga jika masih setelah melakukan sanksi itu mereka masih tetap membuang sampah, kami akan menindaklanjuti tersebut ke BK dan kesiswaan. Dan juga kami akan mengadakan program setiap hari Jumat atau Sabtu untuk
melihatkan video bagaimana dampak negatif dari membuang sampah sembarangan seperti longsor, bisa jadi banjir. Nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke ya, ini soalnya sesuai dengan nomor undian ya, nomor 1 tentang peraturan sekolah. Mohon didengarkan dengan baik dan dengan jelas ya, diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya untuk peraturan sekolah, apa yang kamu lakukan ketika ada peserta didik tidak mengenakan dasi dan hasduk, serta berikan solusinya untuk masalah tersebut? Tentunya saya akan mengingatkan dan saya akan menegur. Dan saya akan bertanya, di mana dasi kamu? Kalau mereka bilang di kelas, ambil sekarang. Dan kalau orang tersebut masih bandel dan nggak bisa dibilangin, saya akan serahkan mereka ke BK atau kesiswaan. Oke, waktunya masih berjalan. Tentu saja kami menasehatinya dengan tidak keras, dengan perlahan, biar mereka semisal dasinya hilang dan tidak punya uang untuk membeli, kami bisa membantu mungkin saja dengan sedekah. Oke ya. Ini paslon 1, maaf paslon 2 sudah cukup? Apa masih menambahkan? Karena waktu masih berjalan. Oke, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Ini masih segelan. Nah, ini pertanyaannya panjang ini ya. Oke. Perhatikan untuk paslon 1 pertanyaannya ya. Ini durasi waktu menjawab 3 menit. Di era zaman globalisasi, masyarakat dimudahkan dengan alat teknologi yang canggih seperti internet yang bisa mengakses dan melihat budaya asing seperti model gaya potong rambut, model gaya berpakaian, dan masih banyak lainnya. Jika kamu menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ada siswa gaya potong rambut meniru ala Korea, langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan berikan solusinya agar siswa potong rambut sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah? Jika kalau dinasihati tidak manut, tidak berpengaruh, kami akan lanjut ke tidak lanjuti ke potong rambut yang dipotong oleh Pak Lutfi atau Pak Catur. Setiap perwakilan paslon maju ke depan. Nah, penggunaan teknologi ini, jadi penggunaan teknologi terdiri yang pertama nanti menjawab pertanyaan yang sudah diundi, dibacakan oleh moderator. Setelah itu paslon lain menanggapi. Setelah ditanggapi oleh paslon lain, kembali lagi ke paslon yang awal. Ya, terima kasih. Nomor 6. Saya bacakan pertanyaannya. Ini dijawab oleh paslon 1 ya. Paslon 2 siap menanggapi. Penggunaan teknologi HP, handphone ya, di sekolah diperbolehkan di saat pembelajaran yang menggunakan HP. Namun kadang disalahgunakan di sela pembelajaran atau di saat istirahat. Peserta didik asik dengan bermain game. Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Langkah apa yang kamu lakukan agar peserta didik menggunakan HP secara tepat? Dengan mengumpulkan HP di saat pembiasaan bagi. Jika ada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Beringin yang bandel, maka kita akan tegur. Jika mengambil HP dengan jika tidak bisa dikasih tahu, kita akan sita HP tersebut.
juga mengoptimalkan media sosial sebagai sarana dan bersosialisasi di lingkungan sekolah. Dan juga promosi SMP Negeri 1 Beringin sebagai sekolah penggerak ke masyarakat yang luas. Langkahnya tadi adalah mengambil HP atau menyita HP. Nah, dari sini HP itu kan diberikan orang tua untuk anaknya. Ya, orang tua tahu anaknya bermain game saat pembelajaran, tapi orang tua pasti akan menuntut hak anaknya HP ini. Bagaimana langkah kalian untuk menyikapi sikap orang tua ini? Karena kan mereka harus lagi anakku kok ngapa nggak jaluk. Jika ada orang tua yang protes, ini HP anakku kok disita, sesuai dengan kesepakatan di SMP Negeri 1 Beringin. HP digunakan saat pembelajaran saja. Di luar pembelajaran tidak diperbolehkan bermain HP. Karena itu melanggar peraturan di SMP Negeri 1 Beringin. Nomor 4. Oke, nomor 4. Ya, perhatikan pertanyaan nomor 4 untuk paslon 1 untuk menanggapi setelah nanti pertanyaan dijawab oleh paslon 2. Pertanyaannya didengarkan dengan baik. Menurut kamu, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, penggunaan teknologi HP secara bijak itu seperti apa? Menggunakan HP sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, terutama untuk media sosial. Bagi kami para cewek-cewek, terutama cewek-cewek ini ya, TikTok memang sangatlah penting untuk melihat artis-artis Korea, cogan-cogan Indonesia, itu sangat penting. Tapi namun saat digunakan berlebihan itu juga tidak baik. Salah satunya prestasi menurun karena kebanyakan nonton drakor, anime. Oke, pasangan paslon 2 bisa menambahkan apakah sudah cukup? Lalu upaya apa yang dapat kalian lakukan ketika siswa-siswi di SMP Negeri 1 Beringin tetap melanggar? Tentunya saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan. Dan apabila mereka tidak mendengarkan nasihat saya, akan saya beri sanksi seberat-beratnya agar mereka kapok. Menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial dan juga HP. Media sosial dan juga HP memang sangat membantu bagi kami para manusia. Namun selain membantu, media sosial juga memberikan dampak negatif dan juga memberikan mudarat bagi kami. Salah satunya konten pornografi itu bisa merusak kinerja otak. Kemudian ikut-ikut cyberbullying, komentar negatif bisa bikin orang sakit hati. Kemudian kalau sakit hati berlarut-larut, kemudian bisa depresi, kemudian sakit mental. Rasa percaya, aku lupa,